Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang menganalisa proses administrasi perkantoran pada pendidikan pemuda dan olahraga untuk ujian akhir semester. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Ayu Karlina, Ratu Indah Cahya, dan juga saya sendiri Rafika Sarakim. Yang pertama kearsipan. Next. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 pengertian arsip sebagai berikut. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang data dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Jenis-jenis arsip. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terdiri dari 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Yang kedua ada arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Contohnya surat keputusan. Yang ketiga ada arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara yang harus dijaga keutuhannya, keamanannya, dan keselamatannya. Contohnya bendera pusaka Indonesia dan barang bersejarah lainnya. Yang keempat, ada arsip umum. Adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga, contohnya KTP. Next. Selanjutnya akan dijelaskan Ratu. Pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik atau elektronik arsip adalah sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik, dokumen manajemen sistem atau e-documents, dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Next. Manfaat penggunaan media elektronik dalam pengolahan arsip adalah yang pertama, kecepatan. Melalui penggunaan media elektronik, maka proses pencarian, penemuan, pendistribusian, dan juga pengolahan data akan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Yang kedua adalah kemudahan. Kita akan diberikan kemudahan dalam hal pencarian, penemuan, pendistribusian, dan juga pengolahan data. Cukup memberi perintah kepada media tersebut, maka media tersebut akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan yang ketiga adalah kehematan. Penggunaan media elektronik, kita bisa menggunakan lebih sedikit tenaga, pikiran, dan juga biaya yang dipergunakan dalam pengelolaan arsip. Menurut Sugiarto tahun 2005 terdapat 3 komponen dalam arsip elektronik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kabinet virtual. Kabinet virtual ini merupakan database yang meniru bentuk dari kabinet nyata yang dipergunakan pada sistem kearsipan konvensional. Yang kedua adalah map virtual. Merupakan database yang atribut-atributnya seperti map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional, tetapi tidak seperti pada map konvensional yang memiliki kemampuan terbatas untuk menyimpan dokumen. Map virtual ini memiliki kemampuan tidak terbatas dalam menyimpan dokumen. Yang ketiga adalah lembaran arsip yang tersimpan di dalam map virtual bisa berbentuk file atau gambar. Lalu ada instrumen pengelolaan arsip.
alat atau instrumen dasar wajib yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Sebagai syarat awal terciptanya pengelolaan arsip dengan baik adalah yang pertama yaitu tata naskah dinas. Tata naskah dinas merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam menciptakan arsip yang baik karena dapat menjamin keaslian arsip. Lalu yang kedua yaitu klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam pemberkasan arsip yang dapat menjamin arsip disusun secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan arsip ditata dengan baik. Lalu yang ketiga ada jadwal retensi arsip atau JRA. Merupakan instrumen yang menjadi dalam kegiatan penyusutan dan penyelamatan arsip. Di dalam JRA termuat jangka waktu penyimpanan arsip, jenis arsip, dan rekomendasi arsip dan rekomendasi penetapan jenis arsip. Lalu yang keempat ada daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip. Daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam menjamin arsip, baik fisik maupun informasinya tetap utuh terjaga dari kemungkinan kerusakan, kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan arsip untuk hal yang tidak baik. Dilanjut oleh Ina. Silahkan. Prosedur pengolahan arsip. Next. Pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain dari perorangan, baik yang diterima melalui pos atau kantor pos maupun yang diterima melalui kurir pengiriman surat. Surat keluar adalah sebuah kumpulan tulisan lengkap yang akan dikirim kepada pejabat di luar instansi sesuai dengan alamat yang dicantum pada tulisan dinas atau pada sampulnya. Next. Proses pengolahan surat masuk. Yang pertama, penerimaan. Surat pertama kali diterima atau diambil dari kurir dan pengantar surat tersebut. Yang kedua, penyortiran. Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia. Yang ketiga, pencatatan. Setelah surat dicatat, distempel atau dicap, serta pemeriksaan ketetapan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. Yang keempat ada pengagendakan surat masuk. Kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian. Setiap surat yang masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Yang kelima, pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Yang keenam, penyampaian surat. Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Surat yang sudah didisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku agenda, menyampaikan surat tersebut dahulu melalui buku agenda yang bersangkutan, petugas mengembalikan kepada petugas untuk dicatat dalam buku pengarahan. Yang ketujuh, ada pengadaan surat dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. Yang kedelapan, menyimpan berkas atau arsip surat masuk. Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pemimpin dilakukan oleh unit pengolah dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku pada instansi tersebut. Next. Proses pengolahan surat keluar. Yang pertama, perintah atau instruksi pembuatan surat. Yang kedua, pembuatan konsep surat. Yang ketiga, persetujuan konsep surat. Yang keempat, pengetikan dan penelitian surat. Yang kelima, penandatanganan surat. Yang keenam, pencatatan surat. Yang ketujuh, pemberian cap dinas. Yang kedelapan, melipat dan menyampul surat. Yang kesembilan, mencatat surat di buku ekspedisi ekstern. Yang kesepuluh, mengirim surat. Dan yang kesebelas, menyimpan surat. Next.
Jenis surat masuk dan surat keluar, yang pertama surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada seorang pejabat atau pegawai dan sifatnya pribadi yang dikirimkan oleh suatu pihak, baik itu perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Yang kedua, surat dinas adalah surat resmi yang ditunjukkan kepada suatu instansi atau organisasi untuk keperluan administrasi. Yang ketiga adalah surat niaga, adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh badan-badan usaha atau perusahaan di mana isinya adalah untuk kepentingan bisnis. Contohnya dari surat masuk dan surat keluar adalah surat pengajuan dan surat penawaran. Next. Pengertian aplikasi manajemen atau AMS merupakan suatu aplikasi yang berfungsi sebagai sarana untuk mengelola administrasi kesekretariatan yang bukan bersifat rahasia guna menjamin kelancaran penerimaan surat, pendistribusian surat, pengeluaran surat, pencarian surat baik surat masuk, surat keluar, produk hukum, surat bentuk khusus maupun nota dinas yang lebih terukur. Aplikasi ini dipakai untuk menyimpan data-data surat menyurat dalam bentuk soft copy, juga membantu menunjukkan lokasi atau tempat hard copy disimpan. Dengan aplikasi ini akan memberi kemudahan untuk user yang berkepentingan dalam melakukan pengarsipan maupun pencarian. Lalu ada proses surat masuk dan keluar yang terjadi pada perkantoran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Yang pertama yaitu pengurusan surat masuk atau agenda. Pengurusan surat masuk diawali dengan mencatatkan nomor dan tanggal surat dalam buku agenda. Surat masuk, lalu menyerahkan surat kepada yang dituju. Lalu surat masuk kepada yang dituju dan diberi disposisi. Lalu surat dikembalikan kepada tata usaha. Lalu tata usaha melaksanakan disposisi dan menyerahkan kembali kepada yang mengurus surat keluar, kemudian surat dihasilkan. Lalu yang kedua, ada pengurusan surat keluar atau ekspedisi. Pengurusan surat keluar diawali dengan pembuatan surat, lalu pembuahan cap, lalu mengarsipkan surat tembusan, lalu mencatat surat dalam buku ekspedisi, dan mengirimkan surat ke alamat yang dituju. Yang terakhir, pengaturan penyimpanan surat atau kearsipan. Kegiatan kearsipan merupakan kegiatan penyimpan dan memelihara arsip dalam filing kabinet atau almari arsip agar tetap terjaga dan mudah dicari kembali. Pengelolaan arsip yang baik menjadi tanda bahwa pengelolaan lembaga itu baik. Lalu proses filing yang terjadi pada perkantoran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pengelolaan arsip di sub bagian dari Sekretariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dimulai dengan adanya penetapan tugas pokok dan fungsi, serta aktivitas surat masuk, penyimpanan arsip berada di gudang dan di ruang kerja. Penyimpanan dan pertanggungjawaban arsip diserahkan kepada pegawai dengan memanfaatkan fasilitas peralatan penyimpanan yang dimiliki. Lalu sistem penyimpanan arsip yang diterapkan adalah sistem tanggal, subjek, dan wilayah. Pemeliharaan dan perawatan arsip dilakukan secara insidental. Pemindahan dilakukan dalam waktu 5-10 tahun. Pemusnahan belum terlaksana. Selanjutnya, pengelolaan arsip elektronik pada perkantoran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Yang pertama ada proses pencatatan arsip. Proses kearsipan diawali dengan penerimaan arsip yang kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan arsip, pengarahan arsip, hingga pada pencatatan arsip. Yang kedua, proses pengendalian arsip. Proses pengendalian arsip di subbak arsip dilakukan setelah proses pencatatan arsip. Yang ketiga, proses pendistribusian arsip. Pendistribusian arsip dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pencetakan form kartu kendali atau form lembar pengantar. Pencetakan form kartu kendali dilakukan untuk mendistribusikan arsip penting atau yang memerlukan tindak lanjut. Pencetakan form lembar pengantar dilakukan untuk mendistribusi arsip yang sifatnya biasa dan rahasia. Yang keempat, proses penyimpanan arsip. Proses penyimpanan arsip dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses penyimpanan arsip aktif dan proses penyimpanan arsip inaktif.
Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensinya menggunakan tinggi atau terus-menerus, sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun. Penyimpanan pada arsip aktif dilakukan di unit pengolah yang menggunakan unit kerja yang melakukan pengolahan atau memproses arsip aktif hingga pada proses penyimpanan arsip tersebut, sedangkan penyimpanan arsip inaktif dilakukan oleh unit kearsipan. Yang kelima, proses penyusutan arsip. Penyusutan arsip di subbak arsip sebagai unit kearsipan dilakukan dengan cara memindahkan dan memusnahkan arsip yang dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip. Penyusutan arsip dilakukan terhadap data identitas arsip inaktif pada sistem aplikasi Sysminkada dan arsip-arsip inaktif dalam bentuk fisik. Next. Standar operasional prosedur pengolahan surat masuk dan keluar yang terjadi pada perkantoran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. A. Standar operasional prosedur atau SOP pengolahan surat masuk. Pengolahan surat masuk dimulai dengan menerima surat masuk, meregistrasi surat masuk masuk ke dalam buku surat masuk, membuat lembar pengantar surat, dan disampaikan kepada Sekdis. Dilanjutkan mempelajari surat masuk, jika tidak setuju untuk mentindaklanjuti, dikembalikan kepada kepala dinas, sekretaris dinas untuk diarsipkan. Jika setuju untuk ditindaklanjuti, membuat disposisi untuk menindaklanjuti sesuai petunjuk surat tersebut dan disampaikan kepada sekretaris dinas. Selanjutnya, menerima dan mempelajari surat masuk yang sudah didisposisi kepala dinas, selanjutnya memberi agendaris untuk mendistribusikan bidang terkait. Next. Lalu standar operasional prosedur pengolahan surat keluar. Dimulai dengan disposisi atau perintah membuat surat dinas, lalu menyusun konsep surat, lalu mengetik draft surat, lalu mengoreksi konsep surat dan memparaf. Selanjutnya menaikkan konsep surat ke kepala bidang untuk meminta paraf dan lembar pengantar untuk diminta tanda tangan. Selanjutnya mengoreksi surat atau menandatangani surat. Dilanjutkan mencatat dan mengendalikan surat keluar dengan memberikan nomor, kode, nomor urut, perihal atau isi ringkas, tanggal, lembaran, dan pengolah surat keluar pada lembar pengendali serta mencatat pada buku register surat keluar. Dan yang terakhir, memberi surat keluar kepada cekara untuk didistribusikan ke tujuan surat. Peraturan tentang kearsipan dan pemusnahan arsip. Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pendistribusian arsip ke unit pengolah dengan menggunakan kartu kendali atau lembar pengantar. Lalu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengolahan arsip dinamis merupakan salah satu dasar hukum dalam pengelolaan arsip di subbak arsip, bahwa penyusutan arsip di subbak arsip sebagai unit kearsipan dilakukan dengan cara memindahkan dan memusnahkan arsip yang dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Struktur organisasi pada perkantoran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah yang pertama, kepala dinas dengan wakil kepala dinas. Sekretariat terdiri dari subbagian keuangan, subbagian kepegawaian, dan subbagian umum. Bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan terdiri atas yang pertama seksi perencanaan dan pendataan pendidikan, yang kedua seksi pengembangan, mutu, evaluasi, dan fasilitas pendidikan. Bidang pendidikan menengah terdiri atas yang pertama seksi sekolah menengah atas, yang kedua seksi sekolah menengah kejuruan. Dalam bidang pendidikan khusus terdiri dari seksi kurikulum dan pendidikan dan
pendidikan khusus. Yang kedua, seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus. Pada bidang guru dan tenaga kependidikan terdiri atas yang pertama seksi pembinaan karir dan pengembangan profesi, yang kedua seksi kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, unit pelaksana teknis, dan jabatan fungsional. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.